Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Apa kabar teman-teman semuanya? Bertemu lagi dengan saya di channel Mahkota Hati. Seperti biasa ya, saya berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala buat teman-teman semuanya dimanapun kalian berada yang saat ini punya hajat, punya keinginan, ingin hutang lunas, ingin punya mobil, ingin punya rumah, ingin rezeki lancar, ingin apapun itu juga, semoga Allah kabulkan dengan segera ya, insya Allah terus berdoa kepada Allah, dan saya tetap berdoa semoga apa yang menjadi hajat teman-teman semuanya segera dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang paling penting selalu saya ingatkan ya, bahwa ketika kita meminta sesuatu apa yang kita inginkan, jangan lupa minta ampunan Allah. Karena insya Allah ketika Allah sudah ampuni, segalanya itu akan mudah. Rezeki lancar, masalah akan diselesaikan dengan cara-cara Allah, bukan dengan cara kita. Jangan lupa bersyukur ya. Tetap selalu saya ingatkan, setiap saya membuat video itu selalu saya ingatkan kepada diri saya pribadi sendiri, juga kepada teman-teman semuanya dimanapun kalian berada. Jangan lupa bersyukur. Tidak ada alasan bagi kita untuk tidak bersyukur. Begitu banyak nikmat yang Allah berikan kepada kita. Kalau hari ini teman-teman sedang lagi banyak masalah, lagi banyak hutang, kemudian lagi rezeki sulit, kemudian sedang terpuruk, sedang tertekan, atau apapun keadaannya, jangan jadikan alasan untuk tidak bersyukur. Tetap harus bersyukur. Karena bersyukur itu adalah salah satu ciri orang yang berlimpah. Setiap orang itu pasti ingin hidup yang berlimpah kan? Nah, kalau kita ingin berlimpah, salah satu caranya adalah dengan cara bersyukur. Selalu katakan mau tidur, bangun tidur, alhamdulillah ya Allah hidupku berkah, alhamdulillah ya Allah hutangku lunas, alhamdulillah ya Allah rezekiku lancar, alhamdulillah ya Allah. Semuanya katakan itu. Udah deh, jangan pikirkan nanti bagaimana caranya Allah itu mengabulkan doa kita. Yang penting tugas kita terus bersyukur. Selalu bersyukur. Jangan pikirkan caranya, dari mana jalannya. Insya Allah ketika kita mendawamkan atau mengistiqomahkan atau membiasakan diri untuk selalu bersyukur di kondisi apapun, insya Allah pelan-pelan hidup kita nanti akan berubah. Seiring waktu, berjalannya waktu, pelan-pelan nanti kehidupan kita itu mulai membaik. Jalan mulai dibuka oleh Allah, kemudian hati kita tenang, keluarga kita bahagia, hajat-hajat kita itu mulai dibukakan jalan oleh Allah Subhanahu wa taala. Coba deh. Ada salah satu resep para orang-orang miliarder, orang berlimpah, orang kaya itu adalah dengan bersyukur. Mau tidur, bersyukur. Bangun tidur, bersyukur. Keadaan apapun bersyukur. Nikmat Allah, anugerah Allah itu jauh lebih banyak kita terima dibanding kesulitan yang kita rasakan saat ini. Kalau saat ini kita sedang susah, mungkin bisa jadi kita kurang bersyukur. Jadi terus bersyukur. Bersyukur atas segala nikmat apapun yang diberikan. Kecil, besar, insya Allah semuanya itu, ketika kita membiasakan diri untuk selalu bersyukur dengan nikmat yang kecil misalnya, insya Allah nanti nikmat-nikmat yang lain, nikmat yang besar itu akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik teman-teman semuanya, hari ini saya akan bahas tentang istighfar. Istighfar ini adalah salah satu amalan yang Masya Allah luar biasa. Ketika orang-orang yang mendawamkan istighfar ini, insya Allah hidupnya berkah, insya Allah hidupnya bahagia, insya Allah masalahnya diselesaikan oleh Allah Subhanahu wa taala, insya Allah hajat-hajatnya cepat dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Salah satu manfaat orang yang istiqomah mendawamkan istighfar, itu rezekinya akan lancar, rezekinya akan mengalir deras. Harus kita pahami ya, bahwa sebenarnya rezeki itu seperti air hujan yang deras, yang lebat. Tinggal bagaimana kita menampung air hujan itu. Kalau kita menampungnya dengan wadah yang kecil, maka segitulah rezeki kita. Tapi kalau kita menampung dengan wadah yang besar, segitulah air yang kita dapatkan. Jadi wadah itu diri kita. Kenapa kita saat ini merasa rezeki kita sulit, kemudian merasa rezeki kita itu kok sedikit? Bisa jadi wadah kita masih kecil. Ada penghalang yang membuat rezeki kita itu tidak kita terima yang besar gitu. Nah, penghalang inilah yang harus kita hilangkan atau harus kita lenyapkan, bahasanya dengan istighfar. Apa penghalang itu? Penghalang itu adalah dosa. Makanya buat teman-teman yang saat ini terpuruk karena hutang atau dengan banyak masalah yang sedang dihadapi saat ini, fokusnya itu selalu saya katakan, udah deh, jangan minta yang lain dulu. Minta ampun saja dulu sama Allah. Fokus beristighfar sama Allah. Minta ampun, datang ke Allah. Benar-benar kita menyerahkan diri, benar-benar kita menyadarkan dengan sepenuh hati kita bahwa kita ini banyak dosa. Secara nggak langsung, secara sadar atau tidak sadar, sulitnya rezeki kita, terpuruknya hidup kita itu disebabkan karena dosa kita.
maka banyakin istighfar. Amalan itu kan banyak ya, ada istighfar, ada tahajud, ada banyaklah pokoknya macam-macam. Tapi dalam hal ini ketika teman-teman itu memfokuskan satu amalan saja, istighfar, ini bisa mewakili semuanya. Sekarang saya sendiri pernah mengalami, saya nggak tahu teman-teman pernah mengalami atau tidak. Maksudnya begini, kadang-kadang itu ketika kita sudah di hadapan Allah ya, selesai sholat, kita tuh bingung kadang mau minta apa kan. Berdoa itu bingung mau minta apa ke Allah. Padahal sebelum kita sholat itu kadang-kadang kita mau minta ini, mau minta segala macam ya. Tapi ketika kita selesai sholat, kita mau berdoa bingung sama Allah minta apa gitu. Nah, kalau keinginan kita banyak dan kita bingung mau mengutarakan, mengucapkannya, memohonnya pada Allah, maka semua itu bisa diwakili dengan istighfar. Minta ampun sama Allah. Kalau teman-teman ingin hutang lunas, banyakin istighfar. Banyakin minta ampun. Banyakin minta ampun. Terutama itu kita beristighfar tuh di akhir malam selesai sholat tahajud. Banyakin istighfar. Makanya salah satu materi amalan kelas online itu yang saya buat ya di Mahkota Hati itu, salah satu amalan ketika sholat tahajud itu kan fokusannya banyak istighfar, banyak minta ampun. Nggak minta yang lain, minta ampun saja sama Allah. Tujuannya supaya apa? Supaya hati kita bersih, hati kita itu jernih, pikiran kita jernih, sehingga petunjuk-petunjuk Allah itu datang, sehingga dengan itu semua tenang hati kita, Allah bukakan jalan untuk masalah yang sedang kita hadapi, khususnya masalah hutang. Nah, jadi kalau teman-teman ingin hutangnya cepat lunas, rezekinya lancar, atau selama ini teman-teman yang merasa rezekinya itu sulit, kok cari kerja itu susah, usaha dagang atau apapun itu nggak laris atau sepi, banyakin istighfar. Bisa jadi karena banyak sebab dosa kita itu sehingga rezeki kita itu sulit. Jadi banyak minta ampun saja dulu sama Allah. Dulu tuh saya ya, ketika masa-masa sulit itu, saya tuh lebih banyak mengamalkan istighfar. Bukan berarti yang lainnya nggak saya amalkan, ya tetap saya amalkan. Saya itu mengamalkan itu tertata, artinya gini, kapan harus saya mengamalkan istighfar, kapan harus sholawat, kapan harus membaca zikir-zikir dan yang lainnya itu saya tata. Makanya teman-temannya ikut bergabung di kelas online itu kan ada panduan riyadhah khusus, yang riyadhah itu amalannya tertata. Kapan harus istighfar, kapan harus membaca sholawat, kapan harus membaca zikir ini dan itu segala macam itu tertata. Nah, teman-teman yang ingin bergabung di kelas online untuk cara melunasi hutang atau dengan masalah atau hajat atau masalah yang lain pun bisa nanti hubungin nomor yang tertera di bawah ini. Saya akan kasihkan panduannya yang itu bisa diamalkan secara istiqomah, insya Allah keajaiban itu akan datang. Kita balik ke pausan pertama. Jadi kalau teman-teman ingin merasakan rezeki yang besar atau rezekinya itu supaya lancar, banyakin istighfar. Jadi kira-kira kita mau menampung air hujan nih, seperti yang saya katakan tadi ya, bahwa rezeki itu seperti air hujan yang deras, tapi kita mau menampungnya itu, atau gini deh gampangnya, kita mau menuang air ke dalam gelas, bagaimana air itu bisa kita tampung kalau kita tutup. Nah, tutupnya inilah penghalang atau yang saya sebut tuh dengan dosa. Nah, ini harus kita buka, harus kita hilangkan. Caranya bagaimana? Itu tadi beristighfar. Banyakin saja istighfar. Insya Allah teman-teman semuanya percaya deh. Orang yang mendawamkan istighfar tuh, masya Allah luar biasa, hidupnya tuh akan tenang, akan barokah, akan dibimbing sama Allah, akan dibukakan jalan oleh Allah atas masalah yang dia hadapin. Percaya deh. Fokus saja pada satu amalan itu, insya Allah rezeki lancar, masalah selesai, hutang dilunaskan. Jadi ketika teman-teman itu bingung minta apa sama Allah, karena kan setiap manusia itu keinginannya banyak, minta rezeki lancar, minta hutang lunas, minta mobil, minta rumah, semua kebaikan-kebaikan itu yang sifatnya materi itu diminta. Iya, boleh-boleh aja. Tapi kadang ketika kita sudah berhadapan dengan Allah selesai, kita bingung minta apa, wakili semua itu dengan istighfar. Banyakin istighfar. Insya Allah teman-teman semuanya, kalau kita mendawamkan itu, percaya deh, latih, amalkan itu 3 hari, 7 hari, 11 hari, sampai 40 hari, sampai kita jadikan amalan itu sebagai amalan rutin, amalan yang wajib kita laksanakan sampai akhir hayat. Insya Allah, saya yakin 100% hidup Anda akan berubah, hidup kita akan barokah, masalah akan selesai, hutang-hutang akan diselesaikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Insya Allah teman-teman semuanya. Karena semuanya itu dalam genggaman Allah ya. Jadi ketika kita terus beristighfar, minta ampun, bisa jadi selama ini utang kita belum lunas, impian-impian kita belum terwujud, rezeki kita seret gitu. Bisa jadi masih banyaknya dosa kita yang menumpuk dalam diri kita. Sehingga itu harus kita bersihkan dulu dengan
rutin mengamalkan istighfar. Insya Allah teman-teman semuanya, perbanyak istighfar di akhir malam selesai sholat tahajud. Udah deh, jangan berpikir misalnya teman-teman pingin lunas hutang, pingin segala, ya boleh meminta pada Allah, tapi saran saya fokus saja istighfar, minta ampun. Selesai sholat istighfar 100 kali, astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Nanti selesai sholat malam istighfar, astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Terus diresapin, diingat-ingat dosa kita. Insya Allah pelan-pelan nanti jalan itu akan dibuka oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Itu teman-teman semuanya. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.